Hai dear, balik lagi sama Mama Ulan Tarot. Oke, gimana kabar kalian? Bahagia dan sehat selalu dong, tentunya, pastinya. Oke, di sini Mama ada pesan untuk kalian, terutama kamu yang akhir-akhir ini mengalami kejadian aneh atau janggal di dalam hidupmu. Yes, ini adalah konfirmasinya dari pertanyaan-pertanyaanmu akhir-akhir ini. Kenapa sih kamu mengalami kejadian atau hal-hal aneh atau di luar nalar? Mungkin di sini kalian bertanya-tanya, apakah ada orang yang mengirimin aku sesuatu atau something? Ini adalah konfirmasinya, hasil dari tarikan energimu yang dimana Mama benar-benar dapat konfirmasinya. Ini energi kencang banget. Cuma ini adalah general reading. Jadi pintar-pintarlah kamu untuk memilih dan memilah pesan yang masuk. Intinya kamu klaim energi positifnya dan buang energi negatifnya, oke? Oh ya, Mama mau infoin buat kalian, terutama untuk kalian yang ingin belajar tarot, tapi kalian emang memiliki kemampuan itu dan kalian ingin belajar spiritual maupun supranatural, yuk ayo, Mama akan bantu kalian untuk membuka mata ketiga itu sebenarnya udah pada aktif, cuma kayak butuh disempurnain aja gitu. Jika kalian tertarik ingin belajar tarot ataupun belajar spiritual maupun supranatural, ayo, Mama ada waktu sampai akhir tahun ini. Jadi 2 bulan lagi, November Desember itu Mama akan fokus untuk ngajarin kalian yang emang tertarik mendalami ini gitu. Cuma gini, Mama cuma ngambil, jadi siapa cepat kamu itu yang akan Mama bantu gitu. Cuma gini, Mama cuma ngambil 7 orang, 77. Jadi 7 orang di bulan November yang mau belajar tarot, siapa duluan dan yang itu terkonek sama Mama itu jadi nggak semua. Jadi kayak 7 orang belajar tarot, 7 orang belajar spiritual, dan 7 orang belajar supranatural gitu. Nah, apakah itu salah satu di antara kalian? Intinya kalau banyak pun yang ingin belajar, tapi Mama cuma ngambil 77, jadi totalnya paling cuma 21 orang aja, karena Mama memiliki batas kemampuan yang dimana nggak bisa ngehandle semua, karena Mama juga ngambil konsul yang lain gitu, dan itu juga udah full sampai bulan Maret. Jadi untuk kalian yang memang benar-benar ketarik atau ingin banget belajar tarot tapi terkendala biaya, terutamanya yang memang benar-benar membutuhkan aja, itu 7 orang belajar tarot, 7 orang belajar spiritual, dan 7 orang belajar supranatural. Oke? Dari sini Mama akan langsung menggunakan kartu tarotnya. Oke? Hello dear. Oke, ini adalah konfirmasinya, hasil dari tarikan energimu yang dimana ini terkonfirmasi untuk kamu dan mungkin dia. Oke? Kejadian aneh yang akhir-akhir ini kamu dapat atau janggal, ini adalah konfirmasinya. Apakah ada seseorang yang berniat untuk menyelakain kamu gitu, atau mohon maaf ya, ngambil nyawamu gitu. Ini adalah konfirmasinya. Oke, split energi, kemana energi. Cuma gini, kalau kalian udah memang mau masuk ke spiritual ataupun supranatural, itu kalian udah tahu konsekuensinya, yang dimana hal-hal goib atau janggal atau sesuatu hal kiriman-kiriman berupa santet, guna-guna, teluh, dan lain-lain itu udah pasti biasa. Jadi mulailah terbiasa dengan itu dan belajarlah untuk mendapatkan kebijaksanaan atau gini, nggak semua tarot rider itu memiliki kebijaksanaan. Ada yang masih belum sembuh dari luka masa lalunya atau campur dengan narsistik kayak gitu. Jadi kamu harus pintar-pintar untuk memilih tarot rider. Cari yang benar-benar, ini adalah double deck-nya, memiliki kebijaksanaan itu gitu. Gini ya,
Mama akan membantu kamu untuk mendapatkan cahaya ilahimu. Tapi gini, dengan penuh cinta dan kasih, Mama memang adain konsul buat kalian, tapi bukan berarti Mama bisnisin, enggak. Jadi cuma Mama ambil di sini untuk pertukaran energi yang dimana Mama memerlukan itu agar mamanya nggak ngedrop. Jadi kayak 77. Kenapa 77? Itu dari cakra. Kalau nggak 3 angkanya, kenapa? Ya dari mind, body, spiritmu gitu. Jadi semua yang terjadi di dunia ini memerlukan pertukaran energi. Kalaupun kamu terkendala oleh biaya, dan itu memang benar-benar karena Mama pernah ngerasain dulu saat awakening, Mama nggak tahu harus gimana karena terkendala biaya mahal mau kesana kesini. Mama tahu betul itu rasanya. Jadi ini untuk kamu yang benar-benar membutuhkan aja dan terkendala secara finansial, yuk Mama bantu gitu. Tapi Mama cuma ngambil buat pertukaran energi melalui cakramu itu aja. Oke. Dari sini Mama mendapatkan energinya kenceng banget, yang dimana akhir-akhir ini kejadian janggal adalah dimana kamu dapat serangan-serangan negatif, terutama dari entitas lain atau hal-hal yang negatif. Yang Mama lihat itu ada seseorang yang pergi ke dukun untuk mencelakai kamu. Kenapa dia mencelakai kamu? Karenanya mungkin dia menganggap kamu ini adalah salah satu ancaman buat dia. Itu yang Mama lihat. Dan kamu yang dikirimin ini, kamu ini memiliki bakat spiritual yang dimana nggak bisa ditumbangin. Kamu tahu apa ini konfirmasinya? Tuh, hal-hal negatif kalian bisa contoh kayak gini ada aja. Kenapa? Karena Mama sekarang ngebahas tentang itu dan itu terkonfirmasi. Kalian lihat sendiri tuh, seperti itu halnya. Tapi kalian nggak boleh takut, karena nanti kalau kalian memiliki bakat ini, contoh spiritual maupun supranatural, kalian akan terbiasa dengan hal-hal seperti ini, atau hal-hal di luar nalar yang tiba-tiba kalian nggak, itu tempatnya bersih, tiba-tiba ada kaki 1000, atau tiba-tiba kalian bisa melihat entitas yang orang lain nggak bisa lihat gitu. Jadi mulailah terbiasa dari hal-hal ini. Cuma gini, jangan pernah takut. Nggak ada yang bisa nyelakain kamu jika kamu percaya di dalam tubuhmu itu adalah cahaya ilahi. Apapun yang terjadi, jika memang Tuhan berkehendak, berarti itu memang udah jalannya. Dan pasti gini, jangan pernah marah oleh seseorang yang mencoba menyelakai kamu, terutama yang mengambil nyawamu. Kenapa? Biarin aja, maafin, ikhlasin. Karena sejatinya gini, jika kita memaafkan, itu bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Percayakan semua pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang membalas itu semua. Cuma gini, ada perbedaan antara spiritual dan supernatural. Yang dimana kalau spiritual, kita harus benar-benar kayak lost. Lepaskan kemelekatan itu. Cuma kalau supernatural, siapa yang kuat, dia yang menang. Memang itu hukum. Itu udah hukum alam. Kenapa? Kamu yang memang memiliki bakat selalu ditimpa dengan hal-hal negatif atas sesuatu hal, contoh ya dengan guna-guna, santet, atau bahkan teluh, atau yang paling parahnya buat tumbal gitu. Karena kamu memiliki tulang wangi. Maaf ya kalau Mama tentang spiritual atau supernatural agak gitu, karena memang energinya kencang. Gini, mungkin sebagian orang yang nggak paham itu kayak sepele, tapi ini energinya luar biasa kalau ngomongin tentang spiritual ataupun supernatural. Dan yang pasti gini, jangan pernah menyepelekan. Ya udahlah, ntar aja gue belajar, saat ini belum siap. Kapan kau siapnya? Mau nunggu kapan? Mau nunggu kapan? Kapan siapmu? Kapan? Semua itu ada batasan. Ada gini, jika kamu memang memiliki bakat spiritual, supernatural, atau bisa kamu adalah starseed atau light worker, jika kamu nggak bisa nerima bakatmu itu,
otomatis semesta akan selalu mengulangi sesuatu sistem atau hal-hal negatif agar kamu itu tersadar dan kamu mau masuk ke situ. Dan gini ya, mau kamu kerja sekeras apapun, jika memang itu bukan passion dan tempatmu yang seharusnya, ya nggak akan bisa. Oke, orang-orang atau kalian yang spiritual atau yang supernatural yang bisa melihat sesuatu, kalian lihat ini bentuknya apa. Ini memang seperti binatang, tapi itu ada bentuknya. Yuk, komen apa bentuknya. Ada beberapa dari kalian, tapi ini lumayan banyak energinya memarasa. Ada yang mengincar nyawamu. Siapakah itu? Orang yang kenal sama kamu. Kenapa? Karena dia merasa terancam oleh kehadiranmu. Kenapa? Nggak suka. Kenapa nggak suka? Nggak suka aja. Benci. Kamu memang nggak kepikiran gitu, kok dia bisa sih kayak gitu sama kamu? Ya bisa, namanya juga manusia. Nggak ada yang nggak. Tuhan itu gampang banget membolak-balikan pikiran dan hati manusia. Jadi, kalaupun kamu menemui seseorang ataupun siapapun itulah yang menurutmu menguras energi dan tenagamu, dan kamu tahu itu, biasa aja. Nggak usah terlalu intens, nggak usah terlalu didalemin. Biarkan Tuhan dan semesta yang memberi jawaban itu. Kamu hanya perlu fokus ke dalam dirimu sendiri tanpa perlu mencari tahu tentang sesuatu hal di luar dirimu. Karena gini, kebahagiaan itu ada di tanganmu. Semua yang kamu lakukan atau kamu jalanin, takdirmu itu, ya memang takdir itu sudah tertulis, tapi kamu untuk mendapatkan sesuatu takdir yang bagus, kamu tuh perlu berusaha gitu. Contoh gini, ada mie instan yang dibilang kayak mie instan, tapi tetap aja kita perlu masak agar kita mendapatkan rasa yang enak, atau kita bisa mendapatkan makanan yang enak. Nggak ada instan, semuanya butuh proses. Begitu juga tentang kehidupan. Takdir itu memang, tapi tergantung kamu mau ngubah apa enggak menjadi lebih baik. Semua itu tentang energi. Jadi gimana energimu menerima, atau semesta ini menerima energimu, itu yang akan kamu terima. Jika kamu low vibrasi, negative thinking, ya itu aja yang kamu dapat. Tapi kalau kamu high vibrasi, kamu positive thinking, ya itu yang akan kamu dapat. Kamu tahu, semakin kamu memikirkan sesuatu hal yang negatif, rezekimu itu akan semakin seret. Tapi semakin kamu positive thinking, semakin kamu bahagia dengan dirimu sendiri gitu, dan kamu nikmatin dirimu gitu, rezekimu luar biasa, gak habis-habis. Padahal lu belanja sono sini gitu, tapi gak habis-habis. Kenapa? Semua itu tentang energi. Buka mindsetmu, yuk dari sekarang. Dan gini, jika kamu yang menikah atau bahkan pasanganmu gak setia, atau kamu jadi istri kedua, atau kamu jadi simpenan, 40 hari dari sekarang itu energinya gancar banget. Ingin apa? Ingin ngambil nyawamu. Jadi kamu harus protect dengan apa? Dekatkan diri sama yang maha kuasa. Dan lebih fokus gitu loh. Jika tiba-tiba kamu merasa sedih, depresi, pusing, mual gitu, jangan kamu ikutin. Lebih fokus ke dirimu sendiri. Dan jangan ikutin rasa-rasa yang gak enak gitu. Ataupun kalau kamu gak bisa tidur. Nah, untuk kamu yang laki-laki, ini kamu kerja di suatu perusahaan atau company yang besar, ada rekan kerjamu atau atasanmu yang ingin nyakitin kamu. Kalau bisa sih diambil nyawanya, tapi kalau nggak bisa ya seenggaknya sakit deh gitu, biar kamu nggak bisa jadi saingan kerja di tempat kamu kerja atau di company kamu itu. Dan jika kamu yang pengusaha, hati-hati ada rekan kerja atau saingan bisnismu yang akan ngejatuhin bisnismu. Itu dikirimin makhluk di tempat kamu jualan, agar kalau kamu jualan itu terlihat tutup gitu, atau biar nanti sepi gitu.
untuk kamu yang lagi single atau yang habis putus cinta atau habis cerai gitu, mau laki-laki atau perempuan, atau yang lagi proses cerai, mulailah planning ke depanmu, kamu mau ngelakuin apa. Dan jangan tunda lagi sesuatu hal yang memang kemarin udah kamu pengen gitu, tapi kamu kayak tunda-tunda itu. Terutama kalian yang ingin melakukan perjalanan spiritual, lakuin aja tahun ini ya. Gak usah takut tentang bencana alam dan lain-lain, ikutin aja alurnya. Dan yang ingin pindah pekerjaan, tempat tinggal, ataupun daerah, kota, atau negara, ikutin aja petunjuknya. Gak usah dioyo, tapi itu akan terjadi yang mama lihat di akhir tahun ini. Hubunganmu dengan pasanganmu ini lagi dicoba, khusus yang menikah atau pacaran. Kenapa? Mereka ingin ngebuat kamu dan pasanganmu berantem. Karena apa? Gak suka tentang kebahagiaanmu. Ada orang ketiga, atau kamu jadi orang ketiga dalam hubungan ini. Jika kamu galau, sedih, depresi, yuk cepet high vibration agar energimu itu nggak low atau nggak ngedown. Jadilah dirimu sendiri, buatlah passionmu, buatlah jati dirimu, buatlah batasan-batasan yang dimana yang seharusnya, terutama nih dalam circle pertemanan, kalau memang temanmu ini toksik, nggak bisa saling, bye, tinggalin. Jangan terus berteman dengan seseorang yang cuma menggerogoti, atau nggak sih gini, bukan ya antara untung dan rugi ya, tapi kalau nggak ada take and give nya, ngapain? Capek berteman sama orang begini. Dan rubahlah mindset pola pikirmu untuk lebih produktif lagi dalam sesuatu hal atau dalam kerja, karir, finansial gitu, oke? Dan mulailah bantu jika ada orang yang benar-benar kesusahan. Kalau kamu nggak bisa bantu, seenggaknya kamu jangan nyusahin orang. Sesuatu hal yang harusnya berakhir dalam hidupmu, biarlah berakhir, dan biarlah ini digantikan dengan pola baru atau pemikiran baru yang akan ngebantu kamu menghilangkan rasa sedih, cemas, depresi, atau amarah, atau apapun itu yang dimana. Buatlah versi terbaikmu, dan jangan pernah menunda sesuatu hal yang seharusnya kamu lakuin sejak lama, oke? Dan gini, pesannya satu hal lagi. Jika kamu ingin terpanggil belajar, ayo. Nanti mama kasih harga yang pas buat kamu, sesuai dengan kemampuanmu, dan yang pasti nggak mahal. Kenapa? Karena mama pernah merasakan itu, berada di titik terendah yang dimana dinolkan, lagi awakening, nggak punya apa-apa. Oke? Dari sini semoga ini semua bermanfaat untuk kalian. Dan mama berpesan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan mama mohon maaf jika ada salah-salah kata atau banyak kekurangan. Dan salam damai, namaste, bye bye.